Kok istrinya ke madrasah, suaminya ke klub malam, katanya yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Nah, kita lihat luarnya gitu loh. Kita lihat luarnya itu, dia ke madrasah kelihatan zohirnya, si ini ke klub malam kelihatan dohirnya. Lalu yang batin, yang tersembunyi, yang tidak zohir itu kita tidak melihatnya. Nah, kita biasanya terhadap orang lain hanya melihat sisi luarnya saja. Kita nggak pernah tahu sisi dalam dari mereka. Kita lihat istrinya rajin ke pengajian. Kok kalau suaminya ke klub malam sih gitu ya. Kok istrinya ke madrasah, suaminya ke klub malam, katanya yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Nah, kita lihat luarnya gitu loh. Kita lihat luarnya itu, dia ke madrasah kelihatan zohirnya, si ini ke klub malam kelihatan dohirnya. Lalu yang batin, yang tersembunyi, yang tidak zohir itu kita tidak melihatnya. Bisa kita, jadi kalau ternyata mereka sudah datang konsultasi yang menurut kita secara fenomena zohir berbeda, ternyata setelah datang konsultasi kemudian kita ajukan beberapa pertanyaan, kita menemukan benang merahnya. Kita tanya, sejak kapan Anda suka ke pub malam? Sejak saya sering pusing di rumah gitu. Apa yang menyebabkan Anda pusing di rumah? Karena lebih sering istri saya itu marah-marah, nawarin makan aja ngegas katanya. Terus, kenapa Anda tidak menasehati istri? Kalau istri saya dinasehatin, dia tersinggung. Marah-marahnya lebih hebat dibanding sebelum saya menasehatinya. Daripada saya pusing, mending saya cari hiburan. Karena teman saya teman ngaji, nggak mungkin diajak hiburan kayak gini. Ya udah, hiburan yang tidak menyebabkan orang lain mengenal saya adalah klub malam. Akhirnya saya datang ke klub malam. Ternyata meskipun nggak semua yang ke klub malam begitu ya, ini satu contoh aja. Ternyata yang menyebabkan si pria ini dalam kondisi itu adalah istrinya juga. Terus kalau kita lihat secara sebelah lagi, kok suaminya baik, istrinya kok kurang baik. Kok istrinya pandai berhutang, nggak bilang-bilang sama suaminya ayo aja bayarin hutang istrinya. Kok gitu ya, suaminya baik, istrinya kok hambur harta gitu. Setelah kita wawancara dan kita tanyakan, ternyata si istri ini mengatakan suaminya itu terlalu perhitungan, sementara kebutuhan anak nggak pernah berhenti, terus aja ada. Kalau saya harus minta, dia itu harus selalu menanyakan uangnya kemana. Saya nggak ketalar, daripada terus aja minta ke dia, mendingan saya hadirkan uangnya sendiri. Akhirnya dimulai dari situ, jadi melahirkan hobi berhutang dari kebiasaan itu. Nah, ini nggak kita lihat hal-hal yang kayak begini. Akhirnya yang kita lihat ya, yang itu ke madrasah, yang ini ke klub malam. Kita lihat dohirnya saja. Kalau dilihat secara sumul, secara keseluruhan, maka kesimpulannya Allah tidak pernah salah menjodohkan. Pasti ada sesuatu yang membuat mereka klik berjodoh. Satu contoh ya, satu contoh. Saya analogikan tukang sate ini. Tukang sate jualan. Misalnya tukang satenya jualannya di depan Yumna nih, di sini. Kira-kira menurut Anda ada nggak pembeli sate yang jauh tempatnya? Ada ya, ada ya. Saya tanya tukang sate yang di perempatan mana gitu. Perasaan asa di perempatan Sukawarni ya. Saya tanya, Mas yang jauh beli sate Anda dari mana? Dari Singaparna. Singaparna sebelah mana ya? Dari Cijoho. Wah, jauh banget ya. Pikiran saya kayak nggak ada tukang sate aja di Singaparna gitu loh. Kenapa ya orang itu jauh-jauh dari Singaparna kok belinya ke situ gitu? Pasti dia melewati beberapa roda tukang sate. Akan tetapi orang yang membeli sate di situ itu adalah dia sudah merasa klik dengan sate yang itu. Udah cocok di lidahnya, udah demen ke hatinya, udah enak juga belinya ke si Mang yang itu, ke si Mas yang itu. Siapa yang membuat rasa-rasa itu? Allah. Analoginya adalah bertemunya gelombang pikiran si tukang sate dengan gelombang pikiran si pembeli. Si tukang sate misalkan, dia mau jualan pasti cari khas. Tukang sate itu banyak, aku khasnya apa ya? Aku khasnya telur muda. Misalnya gitu. Telur muda di tengah-tengah satenya itu.
Aku mau satenya tuh 3 macam. Ada sate sapi, ada sate kambing, ada sate ayam. Dan yang akan dicuatkan itu adalah telur muda di tengah-tengah sate itu. Nanti ada orang yang hobi sate, dia lagi mikir, aku kalau mau beli sate, mau ke tukang sate yang ada telur mudanya. Maka bertemulah pikiran itu. Pikiran si tukang sate naik ke langit ketika dia ingin jualan sate. Pikiran si orang yang suka makan sate juga naik ke langit, bertemulah mereka, lalu Allah pertemukan. Makanya kadang-kadang kita beli nasi goreng, beli sate itu, kita lewatin beberapa roda, langsung kita belinya di tempat yang jauh. Nah, itu kan misteri, nggak kelihatan. Kalau logika doang, kalau mau telanjang doang ya, telanjang tanpa penelusuran ilmu lebih dalam, kita kan gini, ngapain lo jauh-jauh beli sate ke sana? Tuh di sana ada tukang sate. Nanti dia jawab, yang itu aku kurang cocok. Nah, rasa cocok ini misteri loh. Bener ya? Cocoknya seseorang dengan cocoknya orang lain itu beda kategori. Nah, sehingga baiknya seseorang dengan baiknya seseorang itu juga beda kategori. Yang jelas, kita tidak ada kemampuan untuk menjudge siapapun. Ketika kita melihat ada pasangan suami istri yang menurut kita secara zahir kok kurang cocok ya, lebih dari itu, kalau kita pandang zahir mah udah gampang ya, lihat zahir mah, lebih dari itu kita kurang mampu menilai mereka. Yang jelas itu adalah jodoh yang telah Allah berikan kepada dia. Bisa jadi ya, si yang hobi ke klub malam, mungkin ya, dia dari dulu senang ke klub malam, tapi dalam hatinya tuh sering ada cita-cita, aku ingin berubah, aku ingin berubah, aku ingin berubah. Mungkin gitu, cuman dia belum menemukan cara bagaimana dia harus berubah. Si perempuan yang baik ini, mungkin dia pernah berpikir, aku ingin ada laki-laki yang mencintaiku, kemudian dia berubah karenaku. Mungkin gitu loh. Mungkin kan ada perempuan kadang-kadang ingin suaminya berubah karena dia. Akhirnya bertemulah perempuan ini dengan pria ini gitu. Klik aja ketemu kan. Dia memiliki maksud baik, yaitu ingin memberikan perubahan baik dalam kehidupan seseorang. Si ini memiliki cita-cita baik, yang baik ketemu dengan yang baik. Nah gitu. Ini punya pemikiran baik, dia punya cita-cita baik. Kan yang baik ketemu dengan yang baik, yang jahat ketemu dengan yang jahat. Nah itu kan nggak kelihatan secara zahir ya, kelihatannya nggak kelihatan gitu, kelihatannya nggak kelihatan, padahal harus dilihat dengan kacamata ilmu lebih dalam. Itu ya teh. Siap. Masih ada waktunya? Masih, Sob. Ada masih. Pertanyaan, Sob. Mangga, silakan. Ya, silakan. Bismillah. Ustazah, mungkin pertanyaannya keluar dari materi ya? Iya. Perihal wali dalam pernikahan. Bagaimana jika seorang perempuan ayahnya udah nggak ada, terus keluarga dari ayahnya itu jauh banget gitu ya, nggak memungkinkan untuk datang karena terhalang oleh jarak juga, waktunya, lalu biayanya, sehingga tidak bisa datang untuk menjadi wali gitu saat pernikahan. Nah, apakah bisa walinya itu diwakilkan atau harus menggunakan wali hakim dari pihak KUA? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya jika ijab kabul itu dilaksanakan secara virtual? Yap. Baik. Dua pertanyaan ya. Yang pertama tentang wali. Bagaimana kalau wali itu tidak ada karena ayahnya sudah meninggal. Kemudian dari jihad atau dari garis ayah itu pada jauh, udah nggak bisa dicari gitu ibaratnya. Kalau masih bisa berhubungan via telepon juga ternyata mereka tidak mungkin bisa datang. Apakah hambatannya nggak ada ongkos? Apakah hambatannya yang lain yang jelas setelah diperjuangkan nggak bisa datang? Pertanyaannya, apakah wali nikah itu bisa diwakilkan? Ya. Ya Allah alam, yang saya tahu dalam agama ini boleh mewakilkan perwalian. Hanya harus terjadi secara penuh kesadaran tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Jadi dia dipersilakan. Dari jihad ayah itu dialah yang paling berhak mewalikan perempuan ini dalam pernikahan. Yang lain tidak berhak. Berarti kita tanya dia. Misalkan jauh ya, omnya gitu ya, yang jauh itu omnya. Om, bisa nggak waliin saya gitu? Terus omnya bilang, om tuh pengen datang, cuman
setelah dipertimbangkan om tuh nggak punya uang, kecuali kalau keluarga sana bisa ngongkosin, ternyata ini juga keterbatasan gitu, nggak bisa, gimana om, mohon izin apa, jadi diminta pertimbangan dia apa gitu. Kalau misalkan ya omnya ikhlas, mangga kalau boleh diwakilkan sama siapa, maka kemudian dia disuruh memilih ridho mewakilkan kepada siapa. Misalkan om tuh kurang mengenal keluarga ya, karena mewalikan itu kan bertanggung jawab berarti terhadap pernikahan, om akan serahkan ke KUA misalkan perwaliannya, ya udah ambil pernyataan dari dia, saya yang, kalau zaman sekarang tuh harus ada hitam di atas putih, saya yang bernama Anu atau saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Anu berlaku sebagai wali dari garis ayahnya, yaitu statusnya saudara putra dari kakak kandung ayahnya misalkan gitu ya, dan lain sebagainya disebutkan secara detail. Dengan ini menyatakan secara sukarela dan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun, saya menyerahkan perwalian putri kami kepada wali hakim. Nah, lalu Anda tinggal ambil pernyataannya itu, diserahkan ke KUA kalau walinya wali hakim. Nanti biasanya yang saya tahu di KUA di Indonesia itu disediakan ada orang-orang yang sudah ditunjuk oleh pihak KUA, siapa mereka yang boleh ditunjuk menjadi wali hakim. Artinya kemampuan dari kesaksian mereka, kemampuan dari pertanggungjawaban mereka. Biasanya kurang lebih seperti itu. Kalaupun si omnya ini menunjuk nama yang dia inginkan, itu juga boleh. Saya mewalikan ini kepada si Pulan bin Pulan dengan alasan bla 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 bla. Terus itu diketahui oleh semuanya. Nah, itu boleh menjadi wali pengganti dengan sebab uzur syar'i. Jadi bolehnya itu setelah secara syar'i memang uzur gitu, nggak bisa diperjuangkan. Kalau masih bisa diperjuangkan nggak boleh, dia yang menjadi wali. Jadi secara maksimal dia harus berjuang dulu. Itu untuk jawaban untuk yang pertanyaan pertama ya.